Bismillahirrahmanirrahim. Tustur madati sayyidi ya maulana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil fikhami ajma'in والتابعين وأتباعه الحماة للدين القويم أما بعد الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان والصحة والعافية. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat keselamatan, sehingga kita masih bisa hidup dan berkumpul sampai saat ini. Yang tidak lain tujuannya adalah agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya sampai agar kita tiba insya Allah. Dalam waktu ini saya akan menerangkan tentang tujuan dan adab atau cara untuk melakukan suluk atau khalwat. Qad ajazani syaikhi wa mursyidi liyubayyina wa liyudarisa anil suluk wal khalwat fi makanihim. Jadi suluk atau khalwat bisa diartikan dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyah adalah penyucian atau pembersihan, nafs adalah jiwa, hati. Agar seseorang bisa mempunyai hati yang bersih dan jiwa yang bersih, sehingga akan berimbas pada pikiran yang bersih juga. Kalau begitu akan membuat orang itu menjadi baik dan aman dalam kehidupannya. Enak bergaul, enak bekerja, enak bermuamalah, berhubungan dengan keluarga, dengan teman, tetangga, dan sebagainya. Dalam hadis Nabi sebutkan, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihil karim, ala inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahiyya qalb. Artinya kurang lebih, ala ketahuilah, inna sesungguhnya, fil jasad di dalam tubuh, mudghah ada segumpal daging. Idza saluhat apabila segumpal daging itu baik, saluha maka akan baik pula jasadu kulluh, semua anggota tubuhnya. Wa idza fasadat, dan apabila telah rusak segumpal daging itu, fasada maka akan rusak pula jasadu kulluh, semua anggota tubuhnya. Anggota tubuh seperti mata, penglihatan, telinga, pendengaran, mulut, pembicaraan, serta pikiran, perbuatan, dan sebagainya. Karena itu, agar kita bisa menjadi manusia yang aman, yang baik dalam kehidupan, maka wajib bagi kita untuk mempunyai hati yang bersih. Karena itu kita harus punya suatu tekad atau ambisi untuk mempunyai hati yang bersih itu.
Dalam tasawuf atau tarikat, para guru-guru kita menyuruh kita untuk melakukan suluk atau khalwat dengan waktu yang tentunya berbeda sesuai dengan kemampuan kita. Suluk yang sempurna adalah atas perintah dari mursyid kita selama 40 hari. Sebelum itu kita melaksanakan suluk selama 40 hari. Ada yang namanya latihan suluk atau semi suluk. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, 5 hari, dan seterusnya. Tujuannya adalah agar kita bisa mulai membiasakan diri untuk melakukan suluk. Karena pastinya tidak mudah untuk melakukan suluk tersebut. Kita akan banyak membaca zikir, aurat dengan jumlah yang akan ditentukan sesuai dengan kemampuan para peserta suluk. Kita juga akan banyak membaca Al-Quran, membaca salawat, sholat fardu, awal waktu, sholat nawafil, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, sholat duha, dan sebagainya. Karena itu sangat baik bagi kita untuk mulai melakukan latihan suluk. Jadi suluk itu tujuannya adalah agar kita bisa muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu adalah ucapan dari Umar bin Khattab. Jadi kita dalam suluk itu kita akan merenung, akan memikirkan diri kita, perbuatan kita, ucapan kita, hati kita, ibadah kita. Nah, kita pasti akan mendapatkan banyak kesalahan. Nah, dengan suluk itu kita bertekad untuk memperbaiki semuanya. Itu kesalahan. Jadi bukan untuk menambah sakti atau kesaktian atau punya karomah. Bukan itu tujuannya. Tapi untuk lebih memperbaiki diri kita, perbuatan kita, ibadah kita, dan akhlak kita. Itulah tujuan dari suluk. Kita sampai mempunyai hati yang rendah hati, sehingga Allah akan ridho pada kita. Jadi ada beberapa adab atau tata cara dalam melakukan suluk. Seperti kita harus mandi taubat sebelum kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Mandi yang cepat saja, yang simple. Tidak usah pakai sabun atau pakai sampo, cukup dengan air yang membasahi semua tubuh kita. Kalau kita hanya pakai sikat gigi atau pakai siwak dalam mandi itu. Jadi kalau ada 5 kali sholat fardu, maka 5 kali kita mandi dan niat mandi taubatan. Kita juga tidak boleh berbicara sepatah kata pun. Diam. Kita banyak berzikir, banyak baca salawat, baca Al-Quran, dan juga mungkin sholat nawafil ditambah. Dan kita juga akan makan sedikit. Tidak wajib puasa. Mungkin kita hanya makan yang tidak bernyawa saja, seperti makan nasi, tahu, tempe, kerupuk, garam. Tidak yang bernyawa seperti ikan atau daging. Paling kita makan 2 kali dalam 1 hari semalam, setelah waktu duha dan setelah maghrib atau sebelum maghrib. Selebihnya kita akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan juga ketika kita tidur,
kita harus punya wudhu yang sempurna. Karena tidur itu adalah an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Apa ibaratnya? Kematian yang pendek. Orang yang sebelum tidur mengambil wudhu, maka dia akan membawa ruhnya itu ke atas langit 7 untuk bersujud di bawah arash kepada Allah Ta'ala sampai dia terbangun. Dan juga orang yang punya wudhu itu akan dihitung selalu beribadah selama tidurnya itu. Kalau tidurnya selama 3 jam, maka akan dihitung selama 3 jam itu adalah ibadah yang ada pahalanya. Dan juga sebaiknya kalau mampu tidurnya itu dengan cara duduk saja, menempel ke dinding, itu yang terbaik kalau mampu. Kalau tidak mampu, bisalah dengan duduk tidur yang kita terlentang di atas karpet atau sejadah. Dan juga yang terbaik itu ketika berzikir kita duduk tidak dengan menyandar ke dinding. Itu yang idealnya. Kalau kita belum sanggup, nggak apa-apa. Bisa juga dan kita duduk berzikir sambil menyandar ke dinding. Dan juga yang pertama lagi dalam suluk itu adalah pikiran kita. Harus bisa mengendalikan pikiran kita, tidak jalan-jalan ke hal-hal yang tidak semestinya. Kalau tergoda ada masuk pikiran yang tidak baik, segera kendalikan pikiran kita itu. Kembali fokus pada Allah dan Rasulnya. Andaikan jemaah yang sedang suluk melanggar adab ini, apakah dia berbicara tak sengaja atau mungkin karena lemah, jadi mungkin dia juga mengeluh atau dia merasa tidak suka, ada kafaratnya. Jadi seperti satu kesalahan kita denda dengan istilah satu sok, satu mud, 7 ons beras. Andaikan jemaah mungkin berbicara atau marah atau kesal, itu tidak bisa, tidak dibenarkan dalam suluk, maka ada kafaratnya. Dihitung berapa kali kesalahannya. Kalau 5 kali berarti 5 kali 1 mud. 1 mud itu adalah 7 ons beras. Berapa harganya? Kayak dihitung, nanti bisa disedekahkan kepada yang membutuhkan. Jadi intinya adalah kita melatih diri kita, hawa nafsu kita untuk bisa lebih tenang, lebih damai, tidak liar, gitu kan, sehingga nanti berimbas pada ucapan kita, pada mata kita, dan perbuatan kita. Itu semua inti dari adab dalam bersuluk. Adapun amalannya akan diberikan sesuai dengan kemampuan peserta, insya Allah. Sekian saja dari saya penjelasan yang singkat ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Allah 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 Aziz Allah 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 Karim Allah 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 Sultan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala
asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Ajastuka kama ajazani syekhi wa mursyidi li ya'mala sulukan atau maut wali yudarisa ila jamaah hatal maut. Al-Fatihah. Qabalallah.